yang tidak hadir hari ini, Kak Prawi ya. Yang lain hadir semua kan? Ya, baik. Nah, kalau hadir yang lain berarti kita harus apa? Harus bersyukur. Kepada siapa kita harus bersyukur? Kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Dengan nikmat hari ini kita sudah dapat berhadir karena kita diberi nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dengan belajar bersama ibu guru, bertemu dengan ibu guru, bersemu dengan teman ya. Nah, dengan tidak ada halangan dan tidak dalam keadaan yang sehat ya. Baik. Sebelum belajar seperti biasa kita baca doa dulu ya. Nah, baca doa sambil bernyanyi ya. Ayo 1 2 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan ke atas. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tangan ke atas, kepala ditundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Ya, baik. Sekarang Maulana maju depan, Mak. Pimpin baca doanya ya. Yang lain berdoa semua ya, angkat tangannya. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waraditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Apa arti amin ya? Kalau sudah berdoa jangan malas-malas ucapkan amin, karena arti amin itu terimalah ya Allah. Semoga Allah menerima doa kita semua ya. Ya, baik. Sekarang sebelum belajar ingin Ibu bertanya dulu kepada kalian. Nah, apakah kalian pernah punya masalah atau tidak? Nah, pasti semua kita punya masalah, baik di rumah ataupun di sekolah. Kalau Faiza pernah punya masalah? Nah, di mana nih kamu pernah masalah? Di rumah. Masalahnya apa, Faiza? Bertengkar dengan adik. Kalau Maulana pernah punya masalah di mana? Di sekolah. Apa masalah Maulana? Merebut bola dengan kawan. Ya. Kalau Arika pernah punya masalah tidak? Di mana nih masalahnya? Di rumah. Dengan siapa? Masalah. Dengan Adi. Apa masalahnya? Mengambil kue Arika. Jadi Arikanya jadi marah, jadi kesal. Nah, kalau Farisi, apa masalah Farisi? Kamu pernah punya masalah Farisi? Pernah. Nah, di mana kamu punya masalah? Di sekolah apa di rumah? Di rumah. Dengan siapa punya masalah? Dengan kakak. Apa masalahnya Farisi? Farisi? Berebut HP ya. Baik. Kalau Fatimah pernah punya masalah? Di mana Fatimah punya masalah? Di sekolah. Apa masalahnya Fatimah? Membuat kelas 5 jadi kotor, mengganggu kelas 5. Jadi kalau Faiza pernah punya masalah? Bertengkar dengan Adi. Iya, baik. Kalau pasti semua kita pernah punya masalah. Jadi masalah itu kira-kira harus diselesaikan atau tidak? Harus diselesaikan. Jadi masalah itu kalau harus diselesaikan, bisa diselesaikan sendiri? Nah, kita jadi harus apa juga? Harus apa? Butuh bantuan.
lagi? Biar sekolah bersih, biar kelas bersih. Apa yang harus kita lakukan lagi? Membuang sampah kepada tempatnya. Nah, jadi untuk membuat sekolah kita bersih, kita perlu langkah-langkahnya. Seperti kalian pernah membuat mie tidak? Apa langkah-langkah dalam membuat mie? Apa dulu yang harus kita siapkan? Ada mie, apa lagi? Apa lagi? Habis sudah ada bahannya, apa lagi harus kita kerjakan? Sudah siap bahan semuanya. Alatnya apa lagi? Cara memasaknya. Bagaimana cara memasaknya? Pertama apa? Hidupkan kompor dulu, isi minyak, ya, isi bawang, sampai kita taruh air, kita taruh mie sehingga minyak siap untuk disajikan. Nah, baik, seperti sekolah juga. Kalau kita mau sekolah, kita mau bersih bebas dari sampah, kita harus menyiapkan dulu juga langkah-langkah supaya sekolah kita bisa bersih. Apa saja langkah-langkah supaya sekolah kita bisa bersih? Yang tadi, gotong royong, membuang sampah pada tempatnya, ya, memberi sanksi, ya, mengevaluasi apa lagi? Membuat kesepakatan kelas, ya. Berarti dengan melaksanakan piket kelas, bergotong royong, supaya sekolah kita bisa bersih. Dengan bergotong royong, saling piket di dalam kelas, berarti kita sudah mengamalkan sila Pancasila yang keberapa? Yang kedua. Apa bunyi sila yang kedua? Salah satu contohnya yaitu kita saling bergotong royong, membantu teman, dan bermusyawarah. Dan ada sila satu lagi, ya, yang sila yang kelima, ya, sila yang kelima. Apa bunyi sila yang kelima? Jadi semua kita berhak belajar di sekolah yang bersih, ya. Baik, sekarang Ibu ingin membagikan kartu, ya. Di sini Ibu ada membawakan beberapa kartu. Kalian mau karena ini Ibu sudah membagikan kelompok, ya. Ada kelompok jeruk dan ada kelompok apel. Nah, jadi kalian di kelompok jeruk mau warna apa kartunya? Warna apa? Kuning, merah, suka-suka. Warna apa? Warna apa saja suka-suka? Warna apa? Pink boleh. Boleh campur juga boleh. Mau kuning, campur, ya. Ini boleh campur. Ini, ya, banyak-banyak Ibu kasih kartunya. Nanti langkah menyelesaikan masalah bagaimana sekolah bisa bersih nanti di sini tulis, ya, di kartu ini. Coba. Warna apa mulanya? Warna pink, suka warna pink. Hati. Nah, ini nanti kalian kerja kelompok, ya. Kerja kelompok. Nah, sekarang kerja kelompok, ya. Kerja kelompok. Apa tugasnya kalian? Apa Ibu suruh buat? Apa Ibu suruh buat? Menuliskan langkah-langkah
sudah disebutkan. Masih ingat apa-apa saja? Ini kelompok mana yang mau maju duluan? Oh ya, Reza mau maju duluan ya. Langkah-langkahnya apa? Reza cepat. Ada lagi? Ayo, Parisi. Siapa lagi? Mau maju? Tempelkan di papan. Ya. Pakai pentul. Pakai pentul. Nah, biar tidak jatuh. Lagi, siapa lagi yang mau maju ke depan? Tempelkan ke depan. Ayo, apa-apa saja langkahnya, sebanyak-banyaknya. Ada yang mau lagi kartunya? Parisi, mau tambah lagi? Mau tambah lagi boleh juga? Maju ke depan. Asli, sudah tulis? Mau tambah lagi? Mulanya mau tambah lagi? Mungkin ada yang mau tambah lagi? Ada yang mau tambah lagi? Ini tambah pohon. Ada yang mau tambah lagi? Tambah lagi, oh ya banyak sekali. Ada lagi? Mau lagi? Oh ini, mau apa? Lagi. Cukup. Lagi kelompok jeruk. Kelompok apa? Mau tambah lagi? Mau tambah lagi. Tempelkan. Ya. Banyak sekali ya langkah-langkah yang kita temukan ya supaya sekolah kita bisa bersih. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi pula tuh? Bolanya sudah cukup. Tambah lagi? Sudah cukup? Sudah? Tempelkan terus. Itu satu lagi. Mau tambah lagi? Banyak kali ya. Kelompok jeruk sudah berapa ya langkah-langkahnya sudah dapat? Bolanya? Tolong tempelkan kembali. Kartunya. Tolong tempelkan kembali. Sudah? Sudah? Mulanya sudah? Ada lagi? Ada lagi ya? Aida mau maju juga ya. Tempelkan. Ada lagi? Tambah lagi? Dah cukup? Mau lagi? Warna apa? Pink. Kuning. Ya, banyak sekali langkah-langkahnya. Coba. Siapa? Atli, kamu maju ke depan untuk menempelkan kartu. Ini lagi. Oh, banyak sekali ya. Reza, semangat sekali ya. Mau ke depan menempelkan kartunya. Kartunya jadi warna-warni. Ada lagi? Banyak lagi ya. Banyak sekali langkah-langkahnya. Mau lagi? Tambah lagi. Ya. Yuk. Udah terus. Udah cukup? Terus. Fatimah, apa lagi? Udah cukup? Udah cukup? Udah lagi? Sudah? Baik. Coba. Tempelkan. Ya. Oh, banyak sekali ini kelompok jeruk banyak sekali ya. Baik. Sekarang coba lihat ke depan semuanya di sini. Coba lihat kembali. Nah, di sini coba. Tadi kalian sudah menempelkan beberapa kartu. Kartu ini yang berisikan langkah-langkah supaya sekolah bisa bersih. Ini sebelah ini kelompok apa? Kelompok apa? Yang sebelah ini? Kelompok jeruk. Kelompok jeruk. Coba hitung. Ini kelompok apel berapa? Ini langkah-langkahnya. Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 11. Coba hitung. 9. Ini? 11.
pelajaran komputer, ya. Langsung keluar waktu ibu katakan bagaimana cara menjaga supaya sekolah kita bisa bersih, langsung berpikir seperti komputer berpikir, ya. Nah, baik. Sekarang ibu mau suruh kalian maju ke depan, ya. Dari kelompok mana dulu yang mau maju? Nah, mau pilih. Cuma untuk menjelaskan saja. Oleh Fatimah maju ke depan, Faiza boleh juga. Cuma menjelaskan saja. Ibu ini dari kelompok kami. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Jeru ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Coba. Langkah-langkah sebutkan. Ya, langkah-langkah dalam membersihkan sekolah. Apa saja, Fatimah? Coba memberi nasihat. Apa lagi? Membuat jadwal apa nih? Jadwal apa? Jadwal piket. Ya, membuat jadwal apa lagi? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Coba lihat ke sana. Apa lagi? Nah, lihat. Melapor. Apa lagi? Melarang atau menegur membuang sampah. Apa lagi nih? Membuat kesepakatan kelas. Lagi. Mengadakan lomba kebersihan kelas. Apa lagi ini? Bergotong royong. Iya, ini. Iya, tepuk tangan untuk kelompoknya dulu. Ayo. Sekarang maju kelompok aku. Boleh? Siapa? Bapak ini maju. Paparkan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Jeru. Kami dari kelompok Apel ingin memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Dalam langkah-langkah supaya sekolah bisa bersih. Apa saja, Nak? Membuat kesepakatan kelas, ya dulu. Membuat sanksi. Membuang sampah pada tempatnya, apa lagi? Dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Bergotong royong, ya. Ya. Membuat lomba kebersihan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Ayo tepuk tangan untuk kelompok apa? Ya, itu kembali. Masih semangat? Masih semangat? Ya, kalau masih semangat kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi kurang semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, senang tidak bekerja kelompok? Nah, sekarang ada tugas lagi nih. Tugas kelompok juga. Ya, Ibu ingin membagikan lembar kerja. Ya, lembar kerja untuk kalian bisa mengisikan di lembar kerjanya. Nah, di sini. Ya, ini Ibu bagikan 2 kelompok. Kelompok Apel dan kelompok Jeru. Ini untuk kelompok Jeru. Ya. Ini untuk kelompok Apel. Nah, coba lihat dulu ya. Bagaimana cara kerjanya? Apa yang harus diisi di lembar kerja tersebut ya? Nah, coba sebelum mengisi, Ibu ingin membagikan ini ada masalah. Masalah seperti masalah kita juga tadi. Masalahnya sekolahnya kotor. Ya. Nah, studi kasus ini Ibu bagikan studi kasus. Nah, di sini ada judulnya sekolah bersih, belajar nyaman. Ya. Nah, Ibu ingin membagikan ini untuk kelompok dulu. Dibaca dulu ya. Nah, dibaca dulu atau Ibu yang baca? Yang mendengar. Ibu yang baca atau kalian baca sendiri?
Nah, sekarang cara mengisinya. Nah, ini sudah ada lembar satu lagi, coba. Tempat mengisi tugas yang Ibu suruh tadi, ya. Nah, ditanya tadi sudah baca kan studi kasusnya? Sekarang apa masalahnya ditanya di sini. Tuliskan di sini. Berdasarkan studi kasus itu masalah. Ditanya di sini yang pertama, tuliskan masalah utama dalam studi kasus yang kalian baca tadi. Apa masalahnya? Sekolah terlihat kotor. Iya, tulis di sini. Iya, berarti masalahnya halaman sekolah terlihat kotor. Kalau sebutkan penyebab masalah tersebut. Nah, apa kira-kira yang membuat halaman sekolah kotor? Iya, berarti banyak makanan bungkusan yang berserakan di halaman, botol plastik, ya. Itu penyebab sekolah bisa kotor. Kemudian sila yang relevan, apa tadi sila beberapa tadi? Kedua. Iya, ada 2 sila ya, ada sila kedua dan ada sila kelima. Kenapa kalian memilih sila tersebut? Kenapa kira-kira? Karena kita tadi sudah saling peduli, sudah bergotong royong, itu sudah sesuai dengan sila kedua dan sila kelima. Ya, sekarang ini isi lagi yang bagian B. Nah, cara mengisi bagian B. Ditanya di sini komposisinya, kalian berpikir, ya, berpikir komputasional. Nah, kalian tadi sudah berpikir kan seperti yang ditempelkan di kartu di depan. Nah, jadi di sini ditanya lagi, uraikan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Apa saja masalah tadi yang di studi kasus tadi? Apa saja masalahnya? Nah, apa nih? Apa saja masalahnya? Banyak sampah, kemudian taman terinjak, apalagi? Siswa kurang peduli. Ya, berarti di sini ditulis ya di dan nomor 1 ini yang di dekomposisi. Yang nomor 2, polanya apa? Apa masalah ini pernah terjadi sebelumnya? Pernah sekolah kita kotor? Pernah. Nah, jelaskan apa? Kenapa bisa terjadi sekolah kotor? Iya, banyak siswa yang membuang sampah sembarangan. Ya, sekarang yang nomor 3 asalnya. Apa inti dari masalah kebersihan? Intinya apa? Iya, jangan membuang sampah sembarangan, boleh. Sekarang di nomor 4, nah, langkah-langkah. Jadi seperti yang kita tempelkan di kartu. Kalian tuliskan dulu langkah-langkah dalam menyelesaikan penyelesaian masalah supaya sekolah kita bisa bersih. Halaman sekolah kita bebas dari sampah. Ya? Nah, coba sekarang isikan ya. Nah, langsung kerjakan. Berserakan.
sudah ditempelkan tadi. Masih ingat kan? Nah, tinggal tulis di nomor yang berapa ditanyakan, ya, di algoritmanya, langkah-langkahnya. Baca terus. Apa inti dari masalah tersebut? Sampah yang berserakan. Kurang diri dengan kebersihan kelas. Ya, sampai kemana? Dia kan ya, apa? Mulanya, bukan? Aktif dalam kelompok ya. Tanya siapa? Tanya sama kawannya. Nah, apa pertanyaannya? Coba tanya sama kawannya. Bisa jawab? Polisi, tanya sama polisi satu. Sama tanya sama Rika satu. Jadi kalian sudah mendengar penjelasan dari ini. Gimana yang tidak bisa? Berapa lagi sekarang? Lagi pertanyaannya. Apa inti dari masalah kebersihan? Intinya apa? Ya,
tidak nyaman bermain di halaman. Tapi di sini jawab itu pernah. 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 Kesepakatan kelas. Tiket bersama. Menjadi sanksi. Ini kelompok ini. Gambarkan alur solusi kalian di kotak ini. Pertama apa? Tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Tiket bersama. Lagi membuat jadwal. Gotong royong, sini terus. Gotong royong.
dari kelompok guru ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Tentang memahami masalah. Masalah utama dalam studi kasus. Baca yang besar suaranya. Tentang penyebab masalah tersebut. Siswa kurang beruntung mendapat kebersihan. Sama ya. Sila kedua dan sila kelima. Sila kedua dan sila kelima ya. Menjadi bagian-bagian kecilnya. Banyak sampah berserakan. Taman rusak karena terinjak. Ya. Di halaman sekolah. Ya. Pengenalan kepada apa-apa masalah Sebelumnya, menjelaskan suaranya yang besar sedikit. Kawannya tidak mendengar. banyak sampah Berserakan. di halaman. Ya. Dalam misalkan ada inti dari masalah kebersihan. Apa inti dari masalah kebersihan ini? Membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Membuat langkah-langkah penyelesaian. Membuat kesepakatan kelas. Memberi sanksi dan langsung. Apa? Tidak. Sudah cukup. Tepuk tangan untuk kelompok J. Sekarang kelompok apa? Mau maju? Oke, siapa yang maju? Tinggal membacakan saja. Besar suaranya ya. Ayo bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa? Ingin apa? Membacakan hasil kerja kelompok kami. Masalah utama dalam studi kasus, apa masalahnya? Halaman. Ya, suaranya yang besar sedikit. Penyebab masalah tersebut apa penyebabnya? Banyak bungkus berserakan ya. Yang relevan apa silanya? Sila keberapa? Kedua dan kelima ya. Kenapa memilih sila tersebut? Peduli, menjaga ya. Kemudian dekomposisinya apa? Masalah-masalah menjadi bagian kecil apa? Apa masalah-masalahnya? Berserakan. Nah, lagi siswa. Aman terinjak. Nah, kemudian apakah masalah ini terjadi sebelumnya? Jawabnya pernah. Nah, apa polanya? Sebagian taman rusak. Beberapa siswa mengeluh nyaman. Apa ini? Inti dari masalah kebersihan ini? Tidak membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya. Apa langkah penyelesaiannya supaya sekolah bisa bersih? Tadi apa saja? Buat kebersihan kelas lagi, memberi sanksi. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok apa? Masing-masing.
sudah belajar apa saja? Ayo. Kalian sudah mempresentasikan hasil dari kelompok kerja kelompok kalian ya. Masing-masing kelompok tadi sudah maju ya. Dari kelompok jeruk sudah mempresentasikannya ke depan tentang bagaimana cara menyusun langkah-langkah dalam studi kasus tadi ya. Nah, kelompok aktor juga sudah maju. Siapa tadi yang maju? Maulana ya. Nah, berarti kita sudah mengerti bagaimana cara-cara menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, baik. Hari ini Ibu ingin merefleksikan kembali apa kesimpulan yang sudah kita belajar tadi, ya. Baik. Apa saja kesimpulannya? Kita belajar apa saja yang sudah kita belajar hari ini? Ulang kembali. Apa saja yang sudah kita belajar hari ini? Tentang ya, ada sekolah bersih, ada sekolah kotor. Kita pasti maunya sekolah yang bersih. Ada tidak yang mau sekolah yang kotor? Tidak ada kan? Berarti kita harus menyusun langkah-langkah bagaimana cara sekolah kita bisa bersih. Kemudian bagaimana inti masalahnya adalah apa tadi? Sampah. Jadi bagaimana sekolah kita biar bebas dari sampah? Yang sekali lagi bergotong royong, melaksanakan weekend, melaksanakan membuat lomba kebersihan kelas, membuat kesepakatan kelas, memberi sanksi, ya, jadi melapor kepada guru, ya, baik. Nah, berarti dan sila-silanya sila keberapa tadi? Penamalan silanya sila keberapa? Sila kedua dan sila yang kelima. Sila kedua apa bunyinya? Apa contoh pengamalannya tadi dalam sila kedua? Bergotong royong. Ya, itu yang sila kedua. Kalau yang sila kelima, kita belajar di sekolah yang bersih dan nyaman. Nah, tadi harus dapat semua ini. Ada ini harus sekolah kotor, ini harus sekolah bersih. Kita harus belajar di sekolah yang bersih dan nyaman. Berhak kita belajar di sekolah yang bersih dan nyaman, ya. Jadi nanti coba sekarang kalian mencatat hasil dari kesimpulan kita pada hari ini. Mencatat, ya, catat ya. Bagaimana cara sekolah kita biar bersih? Catat di bukunya. Coba mulanya catat di bukunya. Bagaimana sekolah kita, bagaimana cara kita menjaga sekolah kita biar bersih? Catat di bukunya. Catat di bukunya. Langkah-langkahnya tadi. Coba catat di buku. Buku kosong tadi. Buku apa saja boleh? Nah, boleh. Kau ambil buku saja. Nah, ambil buku, catat kesimpulan. Apa kesimpulan kita pada hari yang sedang kita belajar pada hari ini dengan menuliskan langkah-langkah sekolah biar bersih. Ya, menuliskan langkah-langkah bagaimana cara membuat sekolah kita biar bersih. Langkah-langkahnya apa? Seperti apa? Coba catat di bukunya. Langkah-langkah sekolah, lingkungan sekolah biar bersih. Langkah-langkah lingkungan sekolah biar bersih. Langkah-langkah sekolah bisa bersih.
membuat jadwal, isi kelas, memberi sanksi, membuat, oke, membuat, ini ada M, membuat kesepakatan kelas. Apa kesimpulannya hari ini? Baik. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menjaga sekolah supaya kita bisa bersih dengan langkah-langkah tadi. Apa saja langkah-langkah tadi? Bergotong royong, melaksanakan weekend mulanya Akri. Apa saja langkah supaya sekolah bisa bersih yang kita tempelkan? Apa Akri? Memberi sanksi. Apa lagi Akri? Membuat kebersihan kelas. Apa lagi? Banyak tadi langkah-langkah. Kesimpulan dari hari ini kita. Iya, menegur atau melarang. Melapor kepada guru, memberi sanksi. Itu bagaimana kesimpulan dari yang kita belajar hari ini, yaitu kita belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan sekolah. Ya. Kemudian ada satu lagi kesimpulan dari kita belajar hari ini, apa? Tentang pengamalan Pancasila. Ya, sila keberapa tadi? Pengamalan sila keberapa? 2 dan 5. Sila kedua dan kelima. Apa contohnya tadi yang sila kedua? Saling peduli menjaga kebersihan. Iya, saling bergotong royong, pikir bersama, ya. Iya, bermusyawarah, saling bantu membantu. Itu merupakan pengamalan sila kedua. Apalagi sila kelima? Apa bunyinya? Bunyi sila kelima apa tadi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua siswa berhak adil, tidak adil berhak untuk belajar di sekolah yang bersih dan nyaman, ya. Baik. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara-cara kita berpikir komputasional dengan cara tidak jadi secara membuat sekolah bisa bersih, ya. Seperti yang kita tampilkan di dalam kelompok tadi, ya. Sekarang ibu mau kalian nanti di rumah konten no? Baik. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara-cara membersihkan sekolah supaya sekolah kita bisa bersih, bebas dari sampah, dan kita bisa belajar dengan nyaman dan tenang, bersih, ya. Baik, untuk PR-nya, ya. PR-nya ibu mau kalian nanti buat juga masalah yang di rumah. Apa saja masalah yang kalian yang di rumah? Karena punya masalah di rumah tadi sudah disebutkan. Jadi kalian buatnya seperti ini juga, ya. Ada ini kan masalah di sekolah yang kita buat. Masalahnya apa tadi? Tentang sampah atau kebersihan lingkungan sekolah. Itu langkah-langkah dalam kita membersihkan lingkungan sekolah. Itu masalah karena sekolah
membersihkan rumah apa lagi? Rumah kita kotor apa lagi? Rumah berserakan. Seperti sekolah juga. Hah? Mengepel, menyapu, lagi bergotong royong bersama keluarga, membuang sampah, membakar sampah, apalagi Buat jadwal. ada juga jadwal buat jadwal dengan kakak di rumah. Hari Senin misalnya si Fatimah yang cuci piring. Hari Selasa kakaknya. Hari Rabu adiknya. Kalau adiknya masih kecil, jangan disuruh yang gampang-gampang saja ya. Misalnya membuang sampah. Adik bisa membuang sampah? Adik yang masih kecil. Kalau kita yang sudah besar, kita menyapu halaman, membantu orang tua, apalagi membantu orang tua mencuci piring, mencuci sepatu, membersihkan halaman, apalagi kalau sekolah rumah kita kotor yang harus kita kerjakan. Biar bersih, menyapu halaman, ya, gotong royong, apalagi, apalagi. Itu kalau rumah yang kotor. Kalau masalah lain selain rumah kotor, apa lagi kalau masalah di rumah? Selain rumah kotor, bertengkar dengan adik. Bagaimana cara menyelesaikannya supaya tidak bertengkar lagi dengan adik? Minta maaf, apalagi. Supaya tidak bertengkar lagi. Minta bantuan sama orang tua. Lapor kepada orang tua. Apalagi? Mengalah, ya, mengalah dengan adik karena kita sudah besar. Apalagi? Masalah yang ada di rumah. Ada lagi Arika? Arika? Tidak mau membantu orang tua. Jadi bagaimana langkahnya supaya kita mau membantu orang tua? Itu masalah juga. Waktu disuruh sama orang tua, suruh cuci piring lari. Itu merupakan masalah. Bagaimana cara menyelesaikannya supaya masalah bisa selesai, piring bisa bersih? Bagaimana? Membantu, sering kali bekerja sama dengan waktu, ya. Waktu juga harus diatur. Ada waktu bermain, ada waktu membantu orang tua, ada waktu istirahat, ya. Baik. Jadi tadi kita sudah belajar lagi tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah, ya. Masalah baik di rumah maupun masalah di sekolah. Dan juga ada masalah lagi di masyarakat. Kalau masalah di masyarakat, kalian pernah mendapatkannya? Kalau mulanya pernah mendapat masalah di masyarakat, di kampung, pernah mendapat masalah? Kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Mulanya, apa masalah kamu di masyarakat? Pernah mencuri punya orang? Tidak? Kehilangan benda, sesuatu benda itu juga masalah, ya. Teman mencuri barang kita, mencuri uang, itu juga merupakan masalah. Ada lagi? Algoritmanya tadi apa saja yang kita selesaikan masalahnya? Algoritma, cara-caranya. Algoritma menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Baik, sekarang tadi kan sudah kita belajar tentang bagaimana cara-cara menyelesaikan masalah. Baik di rumah maupun di sekolah. Baik, sekarang ibu mau memberi PR, ya. Tugasnya membuat cara membersihkan lingkungan rumah, ya. Ingat apa PR-nya, Pri? Bagaimana? Membersihkan rumah Apli. Ada kotor nggak, Apli? Kotor. Bagaimana cara membersihkannya, Apli? Menyapu. Selain menyapu apa lagi?
tempatnya ya. Nah, baik. Hah? Kenapa? Sekarang kita baca doanya terus ya. Nah, baik, sekarang PR-nya sudah tahu ya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa akhir pertemuan ya. Nah, jangan lupa PR yang Ibu berikan tadi ya. Apa PR-nya? Apa PR-nya? Coba. Langkah-langkah dalam membersihkan halaman rumah. Masih ingat langkah-langkahnya? Sama juga seperti di sekolah. Tapi kita di rumah bergotong royong dengan keluarga ya. Kalau di sekolah bergotong royong dengan teman, dengan ibu guru. Kalau di rumah bersama kakak, bersama ibu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengepel, mencuci baju, mencuci sepatu, ya. Nah, baik. Sudah tahu PR-nya, Reza? Apa PR-nya, Reza? Menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan rumah. Baik, sekarang kita baca doa akhir pertemuan.